Allahnya kecuali Allah. Tiada yang memberikan hajat kecuali Allah. Tiada yang mendatangkan kebahagiaan kecuali Allah. Tiada yang menyelamatkan dari segala mara bahaya, segala kesulitan, segala masalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku mengakui, aku meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya junjungan kami, orang yang paling mulia di antara kami, itu Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, limpahkanlah salawat salam keberkahan yang terbaik untuk baginda Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sekalian keluarga, sahabat dan para kekasihnya. Ya Allah, tinggikanlah derajat mereka di dalam surga-Mu. Ya Allah, dengan berkah kemuliaan mereka di sisi-Mu, dengan berkah cinta-Mu kepada mereka, dengan berkah kemegahan derajat mereka. Ya Allah, berkalah kami semua ya Allah. Amin. Semua orang tua kami ya Allah. Amin. Semua guru-guru yang mengajarkan agama ya Allah. Amin. Semua murid-murid kami yang belajar agama kepada kami ya Allah. Amin. Semua orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Amin. Semua orang yang ada salah kami kepada mereka ya Allah. Amin. Semua orang yang zalim yang hasad kepada kami ya Allah. Amin. Ampunkan kami semua ya Allah. Amin. Tunjukkan kami semua ya Allah. Amin. Perbaiki kami semua ya Allah. Amin. Hadiahkanlah kami untuk baginda Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami dunia akhirat menambah kemegahan, kebahagiaan, kegembiraan baginda Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tolonglah dari kami segala kesusahan, kesedihan dunia dan akhirat. Amin. Ampunkan umat Nabi Sayyidina Muhammad. Amin. Mudahkan segala urusan mereka, sembuhkan penyakit-penyakit mereka, Amin. bayarkan hutang-hutang mereka, Amin. perbaiki anak turunan mereka. Amin. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami ya Allah. Amin. Jadikanlah para pemimpin yang sayang kepada rakyat ya Allah. Amin. Dan rakyat pun mencintai mereka ya Allah. Amin. Tolonglah jangan azab kami dengan pemimpin yang sayang ya Allah. Amin. Tokoh-tokoh yang merugikan rakyat dan merugikan umat selama ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Man la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan muliakan ya Tuhan kita sebagai sahibul bait, demikian juga harapan kita agar dengan berkah Abuya hal akhir Abuya sampai di tangan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi Allah. Amin. Pertemuan yang mendatangkan ampunan Allah. Amin. Pertemuan yang mendatangkan hidayah petunjuk Allah. Amin. Petunjuk yang tidak ada kesesatan sesudah. Mendatangkan rahmat Allah, ampunan Allah, keindahan, keberkahan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal Alamin. Ini apa yang disampaikan tadi oleh ayahanda kita, abu kita, ibu kita, bahwa kita ini intan Rasulullah. Jika kamu membantu Allah, membantu agama Allah, mentaati Allah, mengikuti ajaran agama Allah, Allah pasti membahagiakan. Allah pasti membahagiakan kami. Allah pasti memudahkan urusan kami. Kami juga dulu seperti kalian ini, atau teman dulu, Abuya tahun 90-an, 80 sekian kali. Ini juga masih miring lagi, pondok ada airnya. Amalan berjalan ke tengah hutan baru sampai ke sungai. Ini mau bagaimana nanti masa depan ini? Apa bisa pergi Banda Aceh atau enggak? Siapa yang akan sampaikan nama-nama? Bicara wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha ala kulli syai'in qadir.
pasti dan pasti dibantu Allah orang-orang yang membantu agama Allah, orang-orang yang mengikuti agama Allah, orang-orang yang membela agama Allah. Jangan takutkan masa depan bagaimana, jangan takutkan bagaimana anak nanti masa depannya, asalkan mereka taat kepada Allah. Sebab ini semua adalah milik Allah. Lahu ma fis samawati, miliknya lah semua yang di langit dan di bumi. Lahul mulku, miliknya semua kerajaan, miliknya semua pujian. Yuhyi wa yumiit, hanya Dia yang bisa menghidupkan dan mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, Dia hidup selama-lamanya, tidak akan mati. Dia di dalam kekuasaannya lah segala kebaikan. Kita mau perlu apa itu di dalam kekayaan Allah. Dan itu pasti diberikan Allah. Asalkan kita taat kepada Allah. Anak beruntunglah kita sudah didatangkan Allah di pondok pesantren. Beruntunglah kita sudah didatangkan Allah di tempat belajar agama Allah. Inilah jalan satu-satunya untuk kebahagiaan dunia. Tidak ada yang lain. Mana yang ada jaminannya? Orang yang bertakwa kepada Allah, itu yang ada jaminan. Yang akan berbahagia, yang akan mendapat pertolongan Allah, orang yang bertakwa kepada Allah. Apakah dia S berapa? Yang boleh juga asalkan dia bertakwa kepada Allah. US-nya tinggi kali tapi tidak bertakwa, tidak mendapat pertolongan Allah. Dia susah, dia masalah, dia stres. Dia yang cerita dengan dia juga orang kaya Masya Allah. Dia mobil berapa, pembantu berapa, supir berapa. Mendatangkan kebahagiaan adalah kun ma'allah wa la tuwali, kun ma'allah wa la tuwali. Jadi kalau diri taat pada Allah, kau sadar merugikan yang lainnya lagi. Tapi kalau kau tidak taat pada Allah, ya Allah, bantulah kami taat pada Allah. Bantulah kami untuk menegakkan agama-Mu ya Allah. Apa yang kita miliki untuk agama Allah? Itu niat kita, itu doa kita. Ya Allah, pilihlah diriku, pilihlah anak-anakku, pilihlah keluargaku, pilihlah pikiranku, pilihlah murid-muridku, pilihlah hartaku yang Engkau berikan padaku, jabatanku, pamorku, apa saja untuk membela Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. untuk membela agama. Bagaimana masa depannya? Pasti masa depannya berbahagia. Siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa-siapa yang beramal saleh, taat dia pada Allah, bukan siapa-siapa yang kaya, siapa-siapa yang banyak hartanya, yang tinggi jabatannya, ya kan? Nggak adil dong, nggak sama semua. Mana bisa harus kaya dulu baru berbahagia, harus pangkat dulu, harus terkenal dulu, ya kan? Karena Allah adil. Siapa yang beramal soleh, kamu ditempatkan di mana, kamu dalam keadaan apa, suasana apa, kau amal soleh, kau taat kepada Allah. Sebab ini sudah ada bagiannya semua. Ada yang tugasnya jadi orang kaya, ada yang tugasnya jadi ulama, ada yang tugasnya jadi pejabat, ada rakyat biasa. Itu tugas semua. Itu cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau di tempat, di posisi yang Allah buat dan engkau di sana, engkau taat pada Allah, engkau beramal soleh, engkau beriman, apa janji Allah? Allah bersumpah dan bersumpah sampai 2 kali dalam ibtidah dan taukid. Aku berjanji dan berjanji pasti dan pasti aku hidupkan dia yang dihidupkan terus. Mesti bagus hidup. Tidak ada orang yang bagus dia menuntut ilmu, ikhlas dia menuntut ilmu, sabar dia menuntut ilmu, ridho gurunya kepadanya, ridho ayah bundanya kepadanya.
Kemudian belakangan dia susah, nggak ada. Pasti senang di ridho Allah. Ridho yang mudahnya. Dia beramal soleh pasti senang di ridho Allah. Ada saja nanti jalan-jalan di bagaimana. Dulu ya, kalau kamu untuk khidmat membantu mengajarkan alam atau bagaimana dengan guru kan kita tidak bisa bagaimana waktu itu kalau saya tidak salah setiap bulannya dikasih hadiah ke 20.000. Kalau itu yang kita pikirkan hari ini anakku ya sudah 9, bagaimana ini mengurus 70.000 untuk yang 9 ini lain lagi ini dan itu lagi. Jangan yang disiapkan, hanya Allah yang datang. Allah datangkan namanya, Allah datangkan yang kasihan, Allah datangkan yang macam-macam. Nah, itu semua berkah daripada guru kita. Guru kita orang yang baik pasti mereka pasti waliullah mereka. Seperti Sayyid Muhammad Alawi, waliullah. Sampai Abu Yatto itu mengatakan pernah Abu Sayyid Muhammad Alawi karena ngomel-ngomel. Maka Allah itu mikir di hatinya. Ini Allah saya ini begitu. Sama seperti ini pikirannya begitu. Ya Tibur, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Langsung diomelin, dibilang itu di hatinya. Ini benar apa ini dipikirkannya begitu. Langsung dijawab Sayyid Muhammad. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad Alawi itu waliullah itu katanya. Nggak mau di hatinya saya sudah tahu. Berkah-berkah mereka ini makanya doa-doa pasti doakan yang murid-muridnya pasti enggak. Nah kita saja yang payah-payah begini yang bodoh-bodoh begini doakan juga orang yang ahli seperti mereka itu. Makanya kamu jangan durhaka dengan guru, jangan durhaka dengan ayah yang undang. Itu dia gunanya kita belajar agama. Itu yang paling mahal. Sehingga saya tidak dengan ayah yang undang. Sehingga berpikir kita di mana membahagiakan ayah yang undang ini, di mana meridhokan ayah yang undang ini, supaya hatinya ridho bahagia. Gunanya apa? Supaya Allah ridho dan sayang. Kalau ridho dan sayang sama kamu, apalagi masalah kamu. Ini semua kerajaan Allah, ini semua hamba Allah. Mengapa-ngapain kamu ini terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah orang-orang yang dicintai Allah. Bagaimana ngomongnya saja bisa menjadi kenyataan. Kemarin bercerita Iskandar, tidak tahu siapa namanya. Di sini ada orang yang profesor paling muda di Banda Aceh katanya. Dulu waktu kecil mereka dipegang oleh seni di goreng apa, wela, ini dipegang. Kemudian kita anaknya berkah. Ini pintar, orang paling pintar. Jadi masih muda sudah jadi profesor. Sudah ada profesor lebih muda dari dia. Dulu wela. Yang ngomong begitu. Jangan sampai guru ngomong yang nggak harus sama kamu gara-gara Allah. Jangan sampai guru berpikir pun jangan. Gurumu, ayah, rumahmu jangan mikir. Alhamdulillah anak ini jangan mikir itu. Yang nakal dibilang ini takut be. Disuruh ini pertengahan. Jangan ada di hatinya. Kita jadi pintar. Jadilah aku untuk segala di sini. Alhamdulillah. Inilah kerja kita sampai kita meninggalkan dunia. Allah soleh beriman kepada belajar agama, mengamalkan agama, memperjuangkan agama, menegakkan agama. Jangan keluar dari wilayah agama Allah kalau mau selamat. Ini kita sekarang jadi bahaya, jadi musibah, jadi kemiskinan, jadi pemimpin yang zalim sebagian menguasai kita. Karena kita tidak sempurna berpegang teguh dengan agama.
Karena orang-orang yang menjadi negeri yang paling kaya dan benar, negeri yang paling kaya tapi berhutang. Itu bagaimana itu tim ahli tambang kita yang mengatakan di Sumbawa ada emas di sana 2.000 ton. Itu satu kecamatan 2.000 ton. Itu kalau dikerjakan katanya 100 tahun, ini seluruh bangsa Indonesia setiap bulan dapat gaji 6,5 miliar. Mau buat apa? Mau jalan seluas apa? Mau rumah sakit yang di mana? Mau pendidikan apa? Mau buat keluarga yang bagaimana? Pulang asing itu apa? Nggak tahu lagi mau pulang. Segalanya lah. Mana dia nyaman kamu? Pulang tambah terus. Masih banyak orang. Itu kenapa terjadi seperti ini? Ya itu kita umat ini gimana? Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi umat ini mereka mendustakan Allah. Sebagian mendustakan dengan benar-benar mendustakan. Sebagian mendustakan dengan perbuatannya tidak sempurna membenarkan agama. Nah, maka datang Allah tarbiyah. Ini juga dibuat Allah juga benci kepada kita orang beriman. Kesulitan yang diberikan Allah adalah untuk mengembalikan kita kepada Allah. Kembali dakwah yang baru. Lawan saya, kamu bahagia kalau senang dengan saya, lawan saya. Walau yudhiqnahum min al-'adzabil adna duna al-'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Saya buat cobaan, saya timpakan kesusahan, azab, penderitaan yang ringan di dunia ini supaya mereka kembali kepada Allah, supaya jangan kena nanti azab yang dahsyat di akhirat. Jadi kita ini kerjaan kita. Nah, kita di mana kita? Bagaimana supaya kita agama Allah? Bagaimana supaya nyaman orang-orang menuntut agama Allah, memahami agama Allah, menyebarkan agama Allah. Wahai yang punya harta kita ini untuk apa? Harta kita ini untuk membantu agama Allah. Ini kalau dibebaskan tanah katanya, mudah-mudahan kita lama rezeki kita bebaskan tanah. Amin. Kalau di mana biasanya kalau juga perbuatan juga mungkin ada teman yang pakai modal mulut saja lah, pakai gigi, pakai lidah, ngomong ini sama kawan kita. Nah, itu juga orang super berada hikmah, nah kita di sana, bagaimana tempatnya, bagaimana ini, bagaimana itu, nanti dia yang keluar hartanya, tapi kita dapat pahala seperti dia. Karena kita yang mengingatkan dia nggak ingat enggak, sudah beli rumah di Bandar, beli rumah di Medan, beli rumah di mana, sudah jadi rumah hantu, mungkin banyak rumahnya. Nggak sempat ditinggal di rumah. Nah, ingatkan dia. Ini kita semua punya kita cari uang itu. Ini gimana agama? Gimana agama ini jangan sampai kita pada rumah. Kalau agama ini tidak punya modal, kan tidak mati ini. Ada modalnya. Nah, guru-gurunya sudah pergi di mana-mana dia. Merantau dari Malaysia mencari rezeki, tak ada yang mengajar lagi dia. Nah, ada yang memfasilitasi dia. Nah, apa boleh buat dia? Ada utang juga dia, terpaksa dia kerja, aku ajarkan dia. Nah, akhirnya jadilah ustaz-ustaz yang belum jadi mengajari anak kita. Belum ada di waktunya dia mengajar. Dia baru kelas 5, terpaksa dia mengajar di kelas 1. Nah, itu bukan benar sebenarnya, tapi apa boleh buat? Kadang-kadang itu yang ada, tidak apa-apa. Tapi sekiranya umat ini dikuatkan ini kita berapa banyak yang alim, yang hafiz, yang alfiah apa, tapi jadi tukang ojek jadinya. Gara-gara umat tidak mau memfasilitasi mereka, tidak memikirkan mereka. Padahal pahala yang paling besar ini menjaga agama Allah. Ini pahalanya tidak berhenti. Ini anak-anak difasilitasinya senang belajar, dan habis Quran semua, dapat pahala hafiznya. Dia bukan hafiz, dia tidur di rumah dia, habis dari hafaz dia. Uang ini kita keluarkan. Dan dia, guru-gurunya dulu mengajar tuan guru.
Jangan bikin macam-macam. Jangan datang ke saya. Cukup ini suruh siapa? Saya tidak izinkan Tuan Guru Bina datang ke rumah saya. Suruh siapa? Saya ikutkan semua. Kalau ada Tuan Guru, masuk semua catatan. Apa saja bergerak dia Tuan Guru di situ semua catatan. Katanya Yahya al-Qarma'i di dalam kitab Al-Mustaqbal. Di kulli farsan al-Mustaqbal disebutkan di sana bahwasanya Yahya al-Qarma'i setelah meninggal dunia nampak beliau mewah sekali beliau. Mulia sekali, bangga sekali. Padahal umat takut kemana? Bahaya. Banyak dosa ini, ada banyak pelanggaran di Yahya al-Qarma'i. Akhirnya kena azab ini Yahya al-Qarma'i. Mewah sekali, bangga sekali, senang sekali. Maka mereka bertanya kepada Yahya al-Qarma'i, wahai Tuhan, ada apa dengan Anda menjadi dapat ampunan dan dapat kesenangan di negeri akhirat? Katanya dengan berkah doanya Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri mendoakan saya karena saya hadiah beliau entah 1.000 dirham setiap bulan. Maka Imam Sufyan al-Thawri mendoakan Yahya al-Qarma'i, wahai Tuhanku, ini Yahya sudah mengurus urusan dunia saya ya Allah. Tolong uruskan urusan akhirat dia, katanya. Sudah diuruskan Allah, tuntas semua. Tidak ada masalah lagi. Apalagi kalau sudah Allah mengurusnya kan? Kesaliman apakah mudah saya tutup semua. Ada keberatan saya bayar semua. Bagaimana siapa lagi? Tidak ada masalah. Nah, ini untuk adabnya, wahai kamu yang memiliki harta, wahai kita yang tidak punya harta kaya, wahai kita yang susah-susah mengusahakan agama, bersabarlah kita sudah dimuliakan Allah. Tidak ada yang lebih hebat dari kita di antara Allah. Kita ini tukang dosa seperti kau jadi buya. Kok kita yang disuruh ngomong ini menceritakan ceritanya Nabi SAW. Betapa mulianya kita di bawah. Kok kita yang mengajarkan Al-Quran? Tahu apa ini Al-Quran ini? Ada seorang ulama katanya disuruh ya, Syekh Ahmad Qur'an mengajarkan Al-Quran. Beliau meninggal dunia. Maka ditanya oleh orang beliau, bagaimana wahai ayahanda? Ayahanda dulu di dunia mengajarkan Al-Quran. Katanya Allah membangunkan untuk saya di surga. Setiap satu huruf yang saya ajarkan, satu kota di surga. Nah, hebat karena Allah ini simpangan. Itu tandanya Nabi kita utusan. Siapa kamu ada adabnya. Saya itu orang kaya, ini aturan orang kaya. Untuk saya ini beginilah, untuk Kamis ini. Nah, bagian dulu Kamis belanja, Jumat goyang lagi. Nah, ya kamu juga ada adabnya juga. Saya ini tamu ini, ya ada tamu ada juga. Saya ini abu yang saya ini kamu juga ada adabnya juga. Kalau kamu tidak sesuai dengan adabnya, kamu bisa berbahaya juga jadi abu ya. Jadi ustaz tak jadi hafiz kan. Subhanallah, ada yang lepas kita semua ini. Sudah hebatnya agama. Benar-benar ini Nabi kita utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lepas. Jadi kalau kita ikuti beliau, mengikuti kita. Kalau kamu taat padanya, kamu akan mendapat petunjuk Allah. Nanti ada saja nanti. Nah, tenang, dipujikan tidak ada kesan, dihinakan tidak ada kesan. Apa yang kau laksanakan sudah sesuai dengan jalan Allah, alhamdulillah. Sudah sesuai dengan jalan Rasulullah SAW, alhamdulillah. Ada kesulitan, itu adalah jalan para kekasih Allah. Ada kesulitan, ini ada kita yang dalam kesulitan. Kesulitan itu jalannya para kekasih Allah. Para nabi-nabi, para wali-wali. Bahkan katanya Imam Fudail bin Iyad di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan kalau di malam hari mereka tidak ada yang untuk dimakan pada malam hari. Maka tidak bisa dihidupkan karena ada uang untuk membeli minyak. Maka apa doa Imam Fudail bin Iyad? Wahai Tuhanku, kepada apa yang kau pandang ibadahku? Kok saya dikasih karunia seperti ini rumah saya ya Allah? Tidak bisa makan dan tidak ada lampu untuk dihidupkan. Nah, ini keramat apa ini ya Allah? Kok saya jadi begini? Ya, kata Sayyidina Abdullah Al-Haddad rahimahullah,
kamu kalau hidupmu lapang,